Ya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, masih semangat, sehat semua ya. Apa kabar saudaraku? Kita semua diberkati Tuhan, dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali lewat renungan mingguan, dan hari ini saya akan menyampaikan mengenai pembicaraan yang sudah viral mengenai Megatrans ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, itu memang gejala alami yang diprediksi oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, memprediksikan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera, yang rawan terhadap gempa yang cukup besar. Seperti yang terjadi di Jepang, di Nikkei itu ya, tanggal 8 Agustus 2024, bagaimana terjadi Megatrans di sana. Walaupun tidak memakan jiwa yang banyak, tetapi itu sudah membuat ketakutan. Dan itu diprediksi akan merembet ke negara kita di Indonesia ini, terutama di wilayah-wilayah pesisir di pantai selatan, demikian juga di Sumatera dan Jawa. Itu adalah pergeseran lempeng bumi yang akhirnya menimbulkan benturan dan bisa menimbulkan gempa yang cukup besar. Diprediksi sekitar 9 skala Richter jika itu terjadi. Dan akhirnya membuat orang begitu takut mendengar berita itu. Sampai dengan sekarang banyak dibicarakan ketakutan-ketakutan itu menghadapi Megatrans yang ada, yang mungkin terjadi di negara kita ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lalu apa yang harus kita perbuat? Ya tentu karena ini faktor alami, kita tidak bisa menghindari jika hal itu terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mulai dari sekarang memprediksikan, mulai dari sekarang kita bisa memprediksikan apa yang harus kita kerjakan. Andai kata itu terjadi, maka saya harus begini ya. Tapi saya harap saudaraku semuanya yang menyaksikan tayangan ini, kita tetap menjadi orang yang tenang, kita tetap menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak punya kekalutannya atau juga menambah kekalutan yang sudah ada. Kemudian kita tambahkan kekalutan itu dengan pembicaraan kita yang berlebih-lebihan, karena sekarang kita tidak tahu kapan itu terjadi. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita berbicara tentang rohani, maka di dalam Injil Matius 26 ayat 41 itu dikatakan berjaga-jagalah. Kata berjaga-jagalah dan berdoalah itu menunjukkan dua hal yang berbeda sebenarnya. Berjaga-jaga dan berdoalah. Berdoalah itu termasuk berjaga-jaga yang lebih spesifik. Tetapi berjaga-jaga sendiri itu punya arti yang luas. Jadi seperti yang tadi saya katakan, dimanapun kita berada, kemungkinan itu bisa terjadi. Ya, saya sekarang berada di Cilacap, dan suatu saat saya berada di Jogja, saya berada di Bogor, saya berada di kota-kota lain, maka saya akan punya prediksi apa yang harus saya lakukan jika hal itu terjadi. Ya, cukup di dalam prediksi diri kita sendiri. Sebab hal itu juga kita nggak tahu kapan terjadi, tapi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, berjaga-jaga dan berdoalah. Berdoa itu adalah masuk bagian berjaga-jaga yang lebih spesifik. Sementara berjaga-jaga sendiri itu punya arti yang luas ya, termasuk saya harus melarikan diri kemana, saya harus berkumpul di mana, ketika saya berada di satu tempat, kemudian di situ ada petunjuk titik kumpulnya di situ. Nah, kita harus tahu di situ. Sehingga itu yang disebut sebagai berjaga dalam arti luas. Tapi arti spesifiknya berdoalah. Dan dikatakan di dalam ayat tadi, Matius 26 ayat 41 itu, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut. Turuti apa yang ada di dalam diri kita. Daging memang lemah. Artinya daging memang lemah itu daging punya kemauan. Ya. Kemauan kita bisa jadi, cuek amat deh. Itu juga bisa jadi. Tapi mari kita sebagai orang yang percaya, kita andalkan Tuhan. Kemungkinan yang buruk bisa terjadi, tapi kita punya Tuhan yang melindungi kita. Tuhan memberkati. Amin.